Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah syarat-syaratnya, sekarang sifat-sifatnya. Orang yang mencintai, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ada beberapa karakter. Kalau teman-teman ingin tahu saya ini sudah cinta apa belum, yang pertama ciri paling mudah adalah selalu ingin dekat, selalu ingin bersama. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jika engkau masih takut dan berharap pada manusia, maka dia menjadi Tuhanmu, mempertuhankan manusia. Jika engkau masih menghadapkan hatimu pada dunia, maka engkau adalah budak dunia dan dunia menjadi Tuhanmu. Padahal baik manusia atau dunia yang kamu cintai itu tidak abadi. Tidak ada cinta yang abadi kecuali cinta hamba pada Allah. Seorang pecinta tidak akan meninggalkan kekasihnya, baik saat suka maupun saat menderita. Orang yang mencintai itu tidak lari dari yang mencintai saat sulit, apalagi saat bahagia. Selalu pokoknya ingin dekat terus, dalam suka dan duka, kayak di lagu-lagu itu loh. Meskipun dalam kenyataannya kan sulit. Biasanya kita manusia itu cenderung nyari enak, nyari nyaman. Begitu enak iya sih, ayo bersama-sama. Tapi begitu ndak enak terus ingin menarik diri. Nah, ini sebenarnya belum cinta yang sejati. Masih ada kalkulasi untung rugi. Masih nilainya di level kebutuhan tadi, belum cinta. Kalau itu cinta ya memang susah senang bersama. Meskipun ya manusia hari ini kan cenderung apatis. Kalau saya ngomong cintailah kekasihmu dengan susah senang selalu bersama, itu kan kita terus agak sinis gimana gitu. Itu lagu Pak. Itu kan kita begitu. Kita tidak percaya lagi dengan yang begitu-begitu hari ini. Padahal ya memang parameternya kesejatian itu di situ. Jadi ya kecuali memang hari ini mental kita sebagian besar kan memang mental dagang. Kita mau ya kalau menguntungkan kita, kalau tidak ya enggak. Nah, ini cirinya berarti apa? Itu sudah cinta beneran. Kalau senang susah, ayo. Yang penting kita dekat terus. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya seperti tadi, susah senang bersama. Yang kedua, sifatnya pecinta adalah tanpa syarat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai para pendusta, engkau mencintai Allah ketika mendapat nikmat. Tetapi ketika mendapat bencana, engkau lari dari Allah, seakan-akan putus cinta dengan Allah. Seorang hamba diukur dengan ujian. Manakala tetap teguh engkau bersama Allah dalam musibah bencana, berarti engkau memang mencintai Allah. Jika engkau berubah, sungguh engkau seorang pembohong. Jadi ciri kedua cinta itu adalah tidak bersyarat. Jadi tidak ada syaratnya. Syaratnya asal engkau bahagia, asal engkau ridho ya Allah. Kalau ini cinta pada Allah. Asal jangan usir aku dari dekatmu ya Allah. Nah ini kalau hubungannya dengan Allah. Jadi memang tanpa syarat. Unconditional love. Cinta yang tanpa syarat. Itu yang cinta yang sejati. Termasuk pada Allah. Jadi kalau masih ada jika, kalau dengan syarat, aku mencintaimu asalkan kamu mau ini ya, asalkan kamu mau itu ya. Ini masih belum sejati. Saya tidak bilang itu bukan cinta, mungkin proses menuju cinta, tapi belum murni cinta. Masih ada perhitungan untung rugi. Biasanya kalau tidak beranjak dari perhitungan untung rugi ini, kalau dia merasa tidak untung lagi di situ, ya dia menarik diri. Atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, dia menarik diri. Mengapa engkau cinta padaku? Karena engkau cakep. Itu kalau cakepnya hilang, kan syarat cintanya hilang.
Karena engkau kaya. Itu kalau kayanya hilang, syarat cintanya hilang. Berarti ya cintanya ikut hilang. Tidak tanpa syarat. Kepada Allah juga begitu. Saya mau dekat cinta sama Allah, Pak. Biar apa? Biar kalau saya ingin apa-apa terkabul semua. Bayangkan kalau saya minta ini terpenuhi, minta itu terpenuhi. Asik sekali. Jadi Allah itu kita posisikan kayak lampunya Aladin. Itu kan di kisah 1001 malam itu kan ada simbol sindiran yang luar biasa pada kita, namanya Aladin. Ini pengarangnya luar biasa, 1001 malam itu tokohnya adalah Aladin, orang yang berpegang pada agama. Tapi tujuannya apa? Biar dapat lampu yang apapun keinginannya terpenuhi. Jadi kadang-kadang Allah itu kita posisikan kayak lampu ajaib. Jadi kalau kita sedang butuh, kita gosok-gosok, kita ya Allah semoga kan menurut terus. Dia hanya kita jadikan alat pemenuh keinginan kita saja. Relasi kita dengan Allah harusnya kan kita ini hambanya, Allah yang merintah kita. Tapi kita sering kitalah yang merintah Allah. Sehingga kalau tidak terpenuhi kita marah-marah. Ya Allah, kan saya sudah minta cum laude, Mas. Masa lulusnya kok IP-nya cuma sekian? Apakah engkau tidak tahu maksudnya cum laude itu apa ya Allah? Jangan-jangan kamu begitu. Jadi kita sering memposisikan Allah begitu. Allah itu seperti lampu wasiatnya Aladin. Nah, ayo latihan kita levelnya lebih tinggi sedikit. Kita hubungan kita dengan Allah dasarnya cinta. Nah, ini lanjutannya, sifat seorang pecinta itu tabah. Tangguh kalau ada kesulitan. Makanya di Fathur Rabbani ada cerita satu ketika seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ini sangat mencintaimu. Terus Rasulullah menjawab, siapkan dirimu dengan kefakiran sebagai pakaianmu. Kemudian ada orang lain datang pada Rasulullah bilang, ya wahai Rasulullah, aku ini sangat mencintai Allah. Kata Rasulullah, ambillah bencana sebagai pakaian. Ini maksudnya apa? Ya kalau kamu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, jangan gentar dengan kesulitan, kemiskinan, bala, bencana. Karena memang mencintai Allah dan Rasulullah itu biasanya disertai berbagai ujian. Karena cirinya orang mencintai itu ya diuji ketabahannya. Keseriusan orang yang mencintai itu kan ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada ujian. Kalau lancar-lancar saja sih tidak masalah, no problem. Begitu ada masalah nanti teruji. Ini cinta beneran apa nyari enaknya saja. Begitu ada masalah kok minggir lali. Kemarin-kemarin ketika asik tidak ada masalah, sehari bisa setiap jam itu WA-nya bisa 40-50 WA. Tapi begitu ada masalah minggir dia. Ditelepon aja tidak diangkat. Nah, ini berarti masih belum sejati. Masih ingin enaknya sendiri, nyamannya sendiri. Dan Allah tahu benar. Makanya Rasulullah mewanti-wanti orang yang bilang mencintai ini, ya sudah. Kalau begitu kamu siap-siap fakir. Siap-siap menghadapi bala bencana. Bukan berarti begitu mencintai mesti miskin, mesti fakir. Enggak. Ujian akan datang. Bila perlu ujiannya itu ujian kekayaan, ujian kesuksesan. Yang membuatmu kadang-kadang lupa, khilaf, alpa. Kalau diuji kemiskinan mungkin malah sadar. Karena waduh ya Allah, aku diuji dengan kemiskinan, mohon aku sabar. Itu lebih, orang kalau dalam bencana kan lebih mudah ingat Allah. Tapi kalau ujiannya kekayaan itu biasanya lebih berat. Ujiannya kesuksesan lebih berat. Tapi yang jelas cinta kita pasti tidak akan tanpa ujian. Pasti ada ujiannya. Cirinya berarti tabah. Makanya di bagian lain
Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut, janganlah engkau lari dari bala. Karena bersama bala ada kesabaran. Dan kesabar itu fondasi setiap kebaikan. Fondasinya kenabian, kerasulan, kewalian, kearifan, dan juga cinta adalah bala yang bersambung dengan sabar. Jadi jika engkau tidak sabar atas bala, berarti engkau tidak punya fondasi. Mencintai Allah perlu ketabahan, perlu kesabaran. Dulu para nabi, para rasul, para wali juga semuanya begitu. Bekalnya sabar atas ujian dan kesulitan. Tidak menyerah. Untuk jadi kekasihnya Allah. Untuk bisa mencintai Allah, kita penting punya kualitas tabah dan sabar atas bala yang menimpa kita. Ini ciri selanjutnya seorang pecinta. Kemudian ada ciri lagi, yaitu menomorsatukan yang dicintai, bahkan dari dirinya sendiri. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, para wali Allah itu senantiasa tidak memiliki kecenderungan hati kepada makhluk. Karena cintanya hanya Allah saja. Mereka ini seperti orang peka, tuli, buta. Manakala hatinya dekat dengan Allah, mereka tidak mendengar siapapun kecuali mendengar Allah. Tidak melihat kecuali melihat Allah, melihat dengan hati. Jadi tidak melihat hatinya kecuali melihat Allah. Melihat dengan hati itu berarti menyadari hadirnya Allah dalam dirinya. Mereka berada di antara jalal dan jamalnya Allah. Di antara jalal dan jamalnya Allah itu, melihat apapun itu dilihat aspek jalaliyah dan jamaliyahnya Allah. Jalaliyah itu keagungan, kebesaran, kekuatannya Allah. Jamaliyah itu keindahannya Allah. Melihat gunung misalnya, melihat gunung yang sedang meletus dahsyat, luar biasa. Kita Allahu Akbar. Ini namanya kita lihat jalaliyahnya Allah, kebesarannya Allah. Tapi melihat gunung di pagi hari, misalnya sunrise, luar biasa indahnya ya gunung itu. Nah, kita tidak berhenti di gunung, tapi kita sadari gunung itu adalah refleksi jamaliyahnya Allah, keindahannya Allah. Melihat tsunami, jalaliyahnya Allah. Melihat laut yang indah, jamaliyahnya Allah. Yang di sini putra, sana putri. Noleh sini jalaliyahnya Allah. Noleh sana jamaliyahnya Allah. Karena saya cowok, nanti kalau yang pembicaranya putri mungkin dibalik. Kalau lihat putra, jamaliyahnya Allah. Banyak yang ganteng-ganteng. Kalau lihat yang putri, kebesarannya Allah. Dan lain sebagainya. Jadi seorang pecinta itu membaca segala sesuatu dari perspektif yang dicintai. Yang dicintai selalu nomor satu. Ketika kalian jatuh cinta misalnya, itu kan kalau jalan-jalan di mall misalnya, nonton misalnya orang jual baju, terus kamu mikirnya, wah yang saya cintai itu Pak, sukanya baju warna hijau ini loh Pak. Dia sukanya baju model. Jadi yang kamu pikir duluan yang dicintai. Begitu masuk ke restoran, wah ini kalau sama pacar saya Pak, dia biasanya pesen es teh ini Pak, biasanya pesen tempe biasanya, karena saya memang ngajaknya cuma ke angkringan. Adanya ya menunya cuma itu. Tapi kan yang terkenang itu memang keinginan yang berhubungan dengan yang kamu cintai, bukan keinginanmu sendiri. Ini namanya menomorsatukan yang dicintai. Oke, jadi ini karakternya orang yang mencintai. Di antara syarat cinta pada Allah adalah tiadanya irodah di dalam jiwa dan tidak terrepotkan oleh dunia, akhirat atau makhluk yang lain.
Satu-satunya orientasi hanya Allah saja. Bahkan para sufi itu, misalnya dulu ketika kita mengkaji Robi'ah Al-Adawiyah, bahkan surga dan neraka pun tidak lagi menggoda mereka. Satu-satunya target hanya Allah saja. Kan Robi'ah Al-Adawiyah itu kan ada syairnya bahwa ya Allah, Engkau ciptakan neraka, berikan itu pada orang-orang yang memusuhimu. Engkau ciptakan surga, berikan itu pada orang-orang yang mematuhimu. Kalau aku, tidak usah engkau beri apa-apa, tidak apa-apa, asal engkau izinkan aku dekat selalu denganmu. Itu Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi bukan neraka, bukan surga tujuanku, tapi engkau ya Allah. Itu kan hidup ini sepenuhnya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Nah ini gaya seorang pecinta yang dinomorsatukan yang dia cintai saja. Nah, diilustrasikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di salah satu bagian kitab Fathur Rabbani itu beliau mengutip kisahnya Laila Majnun. Jadi kalimat lengkapnya begini, wahai orang yang mencintai Allah, cintamu tidak sempurna sampai engkau bersungguh-sungguh menjadikannya sebagai kewajiban. Segala yang engkau lakukan adalah sepenuh perhatian. Jadi sepenuhnya untuk Allah saja. Bahkan kayak kewajiban. Mungkin teman-teman tanya, Pak, dalilnya mana, Pak? Wajib mencintai Allah. Itu misalnya kalian tanya begitu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, pokoknya ayo kita jadikan mencintai Allah itu sebagai kewajiban. Biar ada dorongan. Meskipun cinta itu, kewajiban itu levelnya di bawah cinta, tapi menuju ke sana, ayo kita agak menekan diri kita untuk sampai ke sana. Jadikan dirimu seperti orang yang gila kepada Laila. Nah ini analoginya kayak yang kita kaji dulu, cerita Laila Majnun. Qais Ibnu Mulawah yang dia kekasihnya Laila. Ini kan banyak orang menganggapnya gila. Ketika cintanya sudah tidak tertahan lagi, ia menjauh dari keramaian manusia, lalu merantau ke padang belantara, tempat-tempat binatang buas. Banyak orang bertanya, lu Qais itu lu jatuh cintanya pada Laila, kok malah keleleran, apa bahasa Jawa nih, mengembara kemana-mana, ke padang-padang pasir, ke hutan belantara. Mbok yo muter saja di desanya Laila. Ini sebenarnya analogi, saya sering bilang ini kisah ini analogi cinta ilahiyah, cinta kepada Tuhan. Jadi kalau kita cinta pada Allah, ada satu hal yang harus kita jalankan, namanya uzlah. Menyendiri untuk bersama Allah. Makanya Qais itu ke padang-padang pasir, ke hutan-hutan, dalam rangka berdua saja dengan yang dicintai. Ini sebenarnya simbolisme dari uzlah. Ia menjauh dari keramaian manusia, mengasingkan diri, menjauh dari pujian atau celaan manusia. Padahal pembicaraan manusia tentang Qais itu selalu berisi olok-olokan saja. Dia ini selalu diketawain orang, dianggap orang gila. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ia rela dan mereka benci. Dia ridho, tapi banyak orang yang membenci dia dengan cintanya. Nah, satu ketika ada yang bertanya kepada Qais ini, siapa kamu? Dia menjawab, Laila. Dari mana asalmu? Dari Laila. Kemana tujuanmu? Laila. Oh, ini menarik ya. Coba kalian ganti kata Laila itu dengan Allah. Oh, itu nanti klop dengan beberapa pandangan para filosof. Hakikat diri kita, kalau yang paling dalam itu kan wa nafakha fihi min ruhi, ada unsur ilahiyah. Maka aku yang sejati itu Laila. Yang ini ketika diucapkan oleh beberapa sufi secara vulgar, oleh orang yang tidak paham dianggap sesat. Dari mana asalmu Laila? Asal kita kan dari Allah, dan kamu mau kemana Laila?
kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi Qais ini diajak ngobrol apapun tidak nyambung. Dia nyambung kalau diajak ngobrol semacam ini. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan demikian telah nyata bahwa Qais ini buta selain pada Laila. Dia tuli dari pembicaraan selain suaranya Laila. Jadi kalau tidak ada hubungannya dengan Laila, dia enggan. Orang yang mencintai Allah juga begitu. Kalau tidak ada hubungannya dengan Allah, dia menghindar. Nah, ini syaratnya tadi ya. Terus, sifat pecinta yang lain adalah tidak mendua. Jadi berarti tidak selingkuh. Allah paling tidak suka diselingkuhi, diduakan. Nah, ini bisa dipakai dalil ya. Kalau yang tidak mau selingkuh. Kayak sinetron kemarin lah, layang-layang. Ya. Nah, kalau ada yang tanya dalilnya apa, ada Al-Qur'annya. Karena Allah itu tidak menjadikan dua hal di satu hati. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, anak-anakku, muridku, kalau engkau cinta pada Allah, jangan kamu satukan dengan mencintai yang lain. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan seseorang mempunyai dua hati di satu dada. Jadi, kata Syekh, dunia dan akhirat sulit kalau digabung jadi satu. Kalau tujuannya dunia dengan kendaraan akhirat bisa. Itu kan yang di hati kita tetap akhiratnya, tetap Allahnya. Tinggalkan segala yang fana sehingga kita ketemu yang sejati, yang tidak fana. Di Fathur Rabbani bahkan ada ilustrasi. Nabi Adam ketika dulu di surga, dia salah orientasi cintanya. Dia begitu mencintai surga dengan taman-taman dan keindahannya yang membuat dia berjarak dari Allah. Bahkan pesannya Allah untuk jangan dekat-dekat di satu pohon pun dilanggar. Jadi kesenangan surga membuat dia, ini kalau di Fathur Rabbani, terpisah dari Allah. Dia memisah antara Allah dan surga. Akhirnya apa? Merasakan kepahitan, diusir dari surga, diuji memakan buah terlarang. Akhirnya terpisah dengan Ibu Hawa dalam waktu yang tidak pendek. Sekitar 3000 tahun. Dia di Sarandib dan Ibu Hawa di Jeddah. Nah, ini ilustrasi. Nabi Yakub juga begitu. Begitu sayang dia sama putranya Yusuf. Akhirnya oleh Allah diuji dengan perpisahan yang cukup lama. Sampai saking sedihnya nangis sampai matanya buta. Jadi maka para pecinta jangan mendua. Bukan berarti saya nggak mencintai Hawa di Adam, atau berarti nggak mencintai Yusuf di Nabi Yakub. Enggak, cintailah, tapi jadikan itu jalan untuk menomorsatukan Allah. Di hati kita tetap harus Allah saja. Nah, ini sifat pecinta. Nah, sifat pecinta selanjutnya adalah takut dan mengharapkan. Nanti silahkan teman-teman dibaca sendiri ya. Yang penting saya jelaskan maksudnya. Orang yang mencintai itu takut kehilangan yang dicintai dan mengharapkan ridhonya yang dia cintai. Itu pasti. Kalau tidak ada ini, kemungkinan belum cinta. Kamu takut nggak ditinggal dia? Enggak Pak, kalau ditinggal yo nyari lagi gitu aja kok repot. Itu pasti belum cinta. Kalau cinta pasti takut ditinggal dan berharap dekat terus, bareng terus. Kepada Allah juga begitu.
ingin dekat, terus ingin bareng, terus takut Allah murka, takut Allah marah, takut Allah tidak ridho, tidak berkenan. Ini sifat pecinta selanjutnya.